kembali di channel Oma Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul "Dan pada akhirnya Anda harus sadar bahwa berhadapan dengan kolektor adalah menakutkan, menyeramkan, hanyalah sebuah ilusi." Pada kesempatan yang baik ini, di tanggal 25 April 2022, tepatnya di hari Senin, video yang Anda tonton ini adalah video saya episode yang ke-100. Oleh karena itu, saya akan memberikan sebuah sugesti yang positif, merangkum semua wacana yang telah saya berikan, merangkum semua edukasi yang saya berikan dari mulai video yang pertama sampai yang ke-99, bahwa dulu mungkin banyak sekali orang yang sedang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit. Itu pastilah karena akibat kondisi finansialnya sedang tidak baik, memburuk, dan sedang melakukan skala prioritas mana yang harus tetap didahulukan dan mana yang untuk sementara waktu bisa ditinggal dari sejumlah pendapatan yang dimiliki, dan salah satunya adalah yang kita korbankan untuk sementara waktu adalah menunda bayar hutang kartu kredit. Dan di masyarakat ini, terutama pada debitur yang saat ini sedang macet, card holder atau pemegang kartu kredit yang sedang macet ini tidak paham tentang menghadapi kolektor itu yang ideal gimana. Tidak jarang kalau kita ambil sebuah balance, yang terlalu takut, benar-benar ketakutan, menghindar, bahkan sudah saya ceritakan ada yang sampai pindah rumah, kontrak, kos, atau pindah kota hanya karena tidak tahu cara menghadapi kolektor dengan baik dan benar. Ada juga orang yang terlalu arogan, berkoboi ria. Kolektor diajak berantem, kolektor maki-maki, ikut debitur atau card holder atau pemegang kartu kreditnya ikut memaki-maki. Jadi ini ada dua kubu ekstrim. Satu takut sekali, bahasa Jawanya ndelik. Satu koboi sekali, bahasa Jawanya ugal-ugalan bahasa Jawanya, atau temperamen. Sehingga dua kubu ini adalah cara menghadapi kolektor dengan tidak benar. Dan harapan saya setelah adanya Oma Solusi Indonesia sejak tanggal 17 Maret 2021, saya sudah mulai step by step, dari video ke video, memberikan sebuah wacana, memberikan sebuah edukasi. Sebenarnya ketika kita ini sedang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit itu, apa sih yang harus saya lakukan? Apa sih yang harus debitur, pemegang kartu kredit atau card holder lakukan agar supaya ketika itu sedang terjadi,
dalam kehidupan yang akan mereka jalani ini tetap enjoy. Dan inilah puncaknya. Oleh karena itu saya kasih judul bahwa berhadapan dengan kolektor adalah menakutkan atau menyeramkan, adalah hanya sebuah ilusi. Dan di sini saya juga akan mengatakan bahwa mulai berikutnya saya sudah akan mulai menata, membuat video masuk ke track yang telah saya buat, yaitu di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Foundation. Jadi tidak akhirnya kanal YouTube Omah Solusi Indonesia ini selesai, bukan. Omah Solusi Indonesia ini belum happy ending, dan akan segera saya buktikan dan akan segera saya janjikan bagaimana indikator Omah Solusi Indonesia ini happy ending. Saat ini bagi mereka-mereka yang mungkin tidak suka atau menganggap kanal YouTube Omah Solusi Indonesia ataupun nantinya di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Foundation adalah kanal YouTube pecundang, mengajarkan, memberikan bisikan iblis untuk tidak bayar hutang, itu adalah salah besar. Happy ending kanal YouTube Omah Solusi Indonesia adalah ketika nantinya saya yakin dan saya percaya berkat dukungan dari seluruh pemirsa, seluruh penonton kanal YouTube Omah Solusi Indonesia, dan ketika Yang Kuasa telah mengizinkan atas turunnya berkat yang luar biasa kepada diri saya, dan ketika saya sudah bisa menyisihkan sejumlah dana yang tidak mengganggu proses kehidupan yang saat ini sedang saya lalui, untuk makan, untuk biaya pendidikan anak, untuk transportasi, untuk kesehatan, untuk kehidupan rumah tangga, semuanya sudah tercukupi. Dan ada sisa, saya sudah berkata berkali-kali saya akan mulai menyisihkan dana dan akan saya umumkan di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia. Umpama someday, suatu hari saya punya dana yang tidak mengganggu aktivitas saya senilai 10 juta umpama. Saya akan umumkan melalui kanal YouTube Omah Solusi Indonesia ini kepada seluruh penonton, seluruh pemirsa yang sedang menonton video ini, bahwa saya ini saat ini ada dana, misalkan, maksudnya video berikutnya, bukan video ini. Saya ada dana 10 juta bagi bank penerbit kartu, entah itu bank umpama Citibank, umpama Permata, umpama DBS, umpama HSBC, umpama BCA, umpama Bumi Putra atau sekarang jadi MNC, atau umpama Standard Chartered, atau umpama CMB dan BNI, Mandiri. Saya akan umumkan di video selanjutnya. Saya ada dana 10 juta ready cash. Silahkan Anda ajukan jumlah hutang yang saat ini tertunggak versi Anda,
kirim ke email Omah Solusi Indonesia atau kirim ke alamat rumah Jalan Patimura nomor 34, atau silahkan mendatangkan Depkol untuk berunding dengan saya, karena saat ini tidak ada Depkol yang datang. Dan kalaupun datang, kalau saya belum siap dana, ya saya tetap temui dan tidak ada way out. Jadi happy endingnya saya akan undang Bang, silahkan datang ke saya. Versi mereka jumlahnya berapa, versi saya punya karena data saya lengkap. Umpama Pak, nih permatanya sekarang 7.200.000 misalkan, atau BR-nya 7.200.000, akan saya buka data saya. Pada saat saya macet ini tuh, dulu limit 5 juta, sekarang 7.200.000. Dan misalkan saya tuh punya 10 juta yang ready, itu tidak akan saya bayarkan satu bank, mungkin beberapa bank, atau mungkin satu bank tapi yang mau. Misalkan entah itu Bank Permata, umpama itu entah Bank BRI mengatakan yang tadi 7,2 pada limit saya 5 juta ketika macet, saya akan tanya, oke, saya punya etikat baik, saya berniat untuk menawar 7.200.000 kamu akibat adanya bunga dan denda. Pada saya hanya punya limit 5 juta. Artinya kita harus kompromi. Saya hanya mengajukan penawaran 2 juta atau 3 juta, maksimum 3 juta. Kalau ada approval, silahkan terbitkan surat approval. Dan ketika surat approval itu sudah ada, atau ketika itu masih tidak bisa disetujui, itu pun saya bisa mencari celah lainnya yang mau disetujui. Dan ketika proses itu saya lakukan, saya akan siarkan pada Anda. Saya akan mengajarkan Anda tata cara yang benar bahwa hutang memang harus bayar. Dan ketika ada salah satu bank approval, saya akan pertunjukkan, ini loh penawaran saya, ini loh penawarannya bank, ini loh jumlah tagihan versi saya, dan ini loh jumlah tagihan versi bank, dan ini loh titik temunya di sini. Dan ketika itu sudah saya setujui dan sudah disetujui oleh bank, saya akan segera bergegas, entah itu melalui ATM, entah itu ke bank penerbit kartunya untuk bayar. Dan kemudian saya akan menantikan segera SKL, surat keterangan lunas, sebagai tiket atau sebagai bentuk umpama kita pernah tidak naik kelas tapi akhirnya kita lulus dengan menebus dengan adanya bukti SKL, dengan adanya bukti ijazah. Itulah happy ending yang akan saya janjikan pada Anda. Hari ini siapapun Anda boleh menghakimi bahwa channel ini adalah channel yang mengajarkan bisikan iblis, tapi Anda akan saya buktikan di kemudian hari itu salah. Ketika saya sudah mendapatkan berkat yang luar biasa dari Yang Kuasa, dana tersebut akan saya sisihkan dan akan saya gunakan untuk memberikan wacana, akan memberikan edukasi kepada masyarakat semua yang saat ini mungkin sedang mengalami kesukaran, kondisi finansial yang buruk, dan saat ini hutang kartu kredit mereka sedang terbengkalai. Itulah happy ending Omah Solusi Indonesia. Dan kenapa saya pindah track di Omah Solusi Indonesia Foundation yang telah saya upload di tanggal 17 April 2022, tidak lain tidak bukan bahwa kita ibarat
landasan pacu ini yang Omah Solusi Indonesia itu untuk yang belum bisa untuk menjangkau atau belum bisa untuk didarati atau ditinggal landasi. Kita umpamakan kalau itu landasan pacu berarti pesawat yang besar di Omah Solusi Indonesia. Tapi ketika ini saya sudah beralih, karena kita sedang on the way membuat landasan hukumnya, kita akan membuat tata cara melalui apa yang telah ada. Bagaimana kalau bentuknya itu sudah foundation, akan ada Dewan Pimpinan Cabang. Itu ibarat kita sudah berada di track runway yang panjang, di mana pesawat yang akan tinggal landas ataupun landing itu semua ukuran bisa berada di Omah Solusi Indonesia Foundation. Jangkauannya lebih luas. Tapi tidak artinya bahwa Omah Solusi Indonesia, karena YouTube ini yang Anda tonton ini ending. Ini tetap akan ada. Misalkan nantinya saat saya mengumumkan, karena saya sudah mulai menawarkan, saya sudah mulai mengajak, ayo matikan gengsi para pemegang kartu kredit yang saat ini sedang macet. Saya sedang mulai mengajak, memberikan wacana, memberikan edukasi untuk adanya Omah Solusi Indonesia, umpama Studio Jogja, karena saya kebetulan ada channel di Jogja. Klien di Jogja. Saya juga sudah mengajak, ayo kamu pegang atau buat kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Studio Magelang, karena kebetulan saya juga ada klien di Magelang. Ayo kamu buka jadi sebagai mentoring pembicara untuk kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Studio Semarang. Ada klien di sana juga. Jakarta, saya juga ada klien. Dan saya akan membimbing mereka secara step by step agar supaya ketika mereka ini masih jam terbangnya kurang baik, masih sedikit, dan ketika terjadi adu argumen dengan kolektor, baik itu debt call, baik itu desk call, mereka akan step by step akan menjadi lebih baik. Tapi satu kata, apapun yang terjadi, saya berusaha untuk mengajak mereka, jangan malu, jangan gengsi, karena apa yang kita bagikan, misalkan ada rekaman pembicaraan desko yang berkata-kata liar, keluar dari tata cara penagihan, memaki-maki, sumpah serapah, bahasa Jawanya nyepatani, itu bisa Anda rekam, Anda upload. Kita ini bangsa yang berbudaya, beradab, bahkan di salah satu sila di Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jangan sampai kita ini bangsa timur yang dihormati, disegani oleh bangsa-bangsa lain, karena kearifan kita dicoreng-mureng oleh oknum kolektor, entah itu debt call-nya, kolektor yang melakukan penagihan dengan cara mendatangi, entah itu rumah tinggal atau tempat bekerja, ataupun itu dilakukan oleh desk call-nya, kolektor yang melakukan penelponan, entah itu yang ditelepon fix line tempat bekerja, kolektor itu menelpon fix line tempat rumah tinggal ataupun
handphone langsung pemegang kartu kredit atau card holder atau debitur yang saat ini sedang macet. Jadi harapan saya sepak terjang mereka yang keluar dari aturan yang mereka anggap wong kamu juga takut, kamu punya hutang, wong kamu tidak tahu tata cara penagihannya, wong kamu juga tidak bisa action, itu kita tumpas habis, kita reformasi mereka. Segala datang cari saudara sanak saudara, syuting. Karena saya sangat mengharapkan itu. Saya sudah menyiapkan sebuah ruangan, saya sudah menyiapkan segala atributnya. Saya mengharapkan datangnya Depko. Saya mau tahu piye cara nagihnya dia. Harapan saya mereka melakukan dengan cara arogan. Dan ketika itu semua rekaman sudah saya ada, saya pastikan bagikan cara menangani mereka. Jadi Desko sudah saya kasih upload, itu cara menanganinya. Dan sekarang saya menanti, ayo Jogja, klien Jogja, ayo klien Semarang, ayo klien Magelang, ayo klien Jakarta, dan masih banyak lainnya yang Solo, tutup gengsi. Saya butuh sukarelawan, saya butuh partner untuk mereformasi tata cara penagihan yang tidak benar. Dan ketika itu semua sudah viral, dan ketika semua orang yang sedang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit dan berhadapan dengan kolektor sudah menonton video saya dari nomor 1 sampai 99 dan sampai yang 100 ini, dan ditambah dengan jika masih galau, butuh bimbingan mentalitas face to face dengan saya, bisa melalui telepon 0851 0051 7473 atau bisa datang langsung ke Jalan Kapten Patimura nomor 34 Surakarta. Dan ketika Anda sudah saya mentoring, ketika Anda sudah saya dampingi, niscaya seperti judul yang saat ini saya buat. Dan pada akhirnya berhadapan dengan kolektor adalah menakutkan atau menyeramkan, hanyalah sebuah ilusi. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Anda bisa mendapatkan sebuah pencerahan. Dan untuk sementara waktu kita akan beralih mencoba track di landasan pacu Omah Solusi Indonesia Foundation. Jangan menyerah, tetap semangat. Dan ingat, badai pasti berlalu.